Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini damainya Tuhan akan menolong dan menopang kita untuk melihat bahwa hidup ini kadang-kadang perlu kita lihat dari sisi lain. Kalau kita hanya lihat segala sesuatu dari sisi kita, bisa jadi kita salah. Tapi kalau kita bisa melihat dari sisi orang lain, melihat dari sisi yang belum pernah kita lihat, dan melihatnya dengan hati yang bijaksana, maka ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita kerjakan dan raih hari ini. Mari bersama-sama kita miliki kedamaian hati untuk menjadi seorang yang bijak. Kita pujikan PKJ 267, Damai di Dunia. PKJ 267, Damai di Dunia. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita anaknya, bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya memuji namanya. Damai di dunia kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, damai di dunia itu harus mulai dari hati kami. Kami percaya bahwa damai itu Tuhan sudah bawa. Biarlah kami jadi orang-orang yang bisa membawa damai. Belajar menenangkan hati kami bahwa dunia tidak bisa diam, dunia tidak bisa seperti yang kita mau baru kami bisa damai Tuhan. Tapi bagaimana kami menenangkan hati kami. Kami serahkan pembacaan firman-Mu dalam nama kami berdoa. Amin. Kita buka sama-sama dari 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 10, 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 10, 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 10. Dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata kepada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, harusnya ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta, sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamai kota Daud. Ia memperkuat sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besar kuasa Daud, sebab Tuhan alam semesta menyertainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bersyukur di Indonesia tuh kepemimpinan kita itu demokratis. Jadi yang memilih pemimpinnya adalah rakyatnya.
dengan cara pemilihan umum. Dan walaupun kita mengatakan wah tapi pemilu, pilkada, pilpres ada banyak kecurangan, tapi setidaknya kita masih bisa milih. Ada beberapa nih negara lain yang tidak bisa pilih. Ketika bentuknya diktator, komunis seperti di Rusia, Korea Utara dan juga Tiongkok, mereka sudah ada orang-orang tertentu. Atau bahkan yang lebih ketat lagi zaman Israel, teokrasi. Teokrasi ini adalah kepemimpinan yang dipilih oleh Allah. Teokrasi berubah menjadi monarki. Tuhan tuh sudah memimpin umatnya sudah dari dulu. Dan tapi tadi ya, karena Samuel, ingat dulu ketika kita baca Samuel, umat bilang, kami mau dipimpin manusia kayak bangsa lain. Akhirnya ya sudah, kata Tuhan dengan hati yang besar, Tuhan, udahlah kalau kalian memang mau dipilih manusia, saya pilihin nih Saul. Walaupun memang ini manusia ada lemahnya. Tapi Allah tetap mencoba mendengarkan apa yang jadi kerinduan umatnya. Saul gagal. Kemudian pada saat ini kita lihat ketika naiknya Daud. Jadi sebenarnya yang lucu tuh, Daud sudah diurapi sama Samuel, tapi dia nggak langsung jadi raja. Karena Saul masih memerintah, Saul masih hidup. Jadi seolah-olah pilihan Tuhan itu tadi ditolak sama Saul, ditolak juga sama masyarakat. Keturunannya ketika Saul mati aja masih berharap anak-anaknya Saul yang memimpin. Beberapa daerah, beberapa suku masih mendukung itu. Tapi karena Tuhan sudah berkehendak, dan Tuhan sudah memilih, ternyata mau manusia muter balik kayak gimana juga, mau jungkir balik kek, mau mencobain kudeta kek, mau mencoba perang kek, kalau Tuhan udah bilang saya mau pilihnya ini, nggak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Dan ketika Daud tadinya sampai di titik pucuk pemerintahan, walaupun dia naik itu banyak yang nggak setuju, ada kota-kota yang protes, bahkan kudeta, tapi Tuhan sudah memilih Daud. Sehingga Daud menyadari bahwa pemilihan saya bisa jadi raja bukan karena mau saya, tapi karena Tuhan yang pilih. Jadi ini sebenarnya tetap teokrasi, kepemimpinan pemerintahan yang dipegang sama Allah, bukan manusia, bukan monarki, bukan kerajaan kayak Raja Inggris dan Ratu Inggris, bukan. Bukan karena keluarga. Kalau karena keluarga saya anak Saul, tapi enggak. Nah, Bapak Saudara, melihat dari perjalanan hidup Daud, kita berefleksi bahwa campur tangan Tuhan penting dalam perjalanan hidup kita, memilih jalan yang harus kita pilih. Karena kadang-kadang ketika kita memilih panggilan hidup kita atau memilih kita mau ke jalan mana, tujuan hidup saya apa sih? Kenapa saya harus melakukan pekerjaan ini? Kenapa saya harus hidup di keluarga ini? Kadang kita cuma sekedar jalanin dan tidak menyadari apa yang sebenarnya Tuhan mau ketika kita sudah menjalani kehidupan kita. Apa cuma sekedar bertahan hidup nih? Cuma sekedar makan, kerja, tidur? Atau ada yang Tuhan mau dari hidup kita? Nah, campur tangan Tuhan itu penting, dan bagi kita untuk bisa lebih bahagia adalah menyadari bahwa Tuhan, terserah Tuhan aja deh hidup saya mau apa. Belajar pasrah, belajar taat, karena kita adalah orang-orang yang sudah punya 1000 rencana, tapi nggak pernah satupun yang kita izin sama Tuhan, ini boleh nggak? Siap nggak kalau Tuhan bilang nggak? Kalau kita siap itu baru benar-benar kita minta izin Tuhan. Tapi kalau misalnya Tuhan, saya pengen punya motor, ya tapi terserah Tuhan, tapi saya berharap banget loh dapat motor, nah itu bukan terserah Tuhan, itu namanya nodong Tuhan, maksa Tuhan. Berarti bukan sesuai jalan Tuhan, tetapi sesuai jalan Anda. Hidup sebagai anak Tuhan gak bisa gitu. Hidup anak Tuhan harus seturut dengan kehendak Tuhan, campur tangan Tuhan, dan Tuhan yang pilih. Udah, gak usah banyak mau deh. Kita sebagai manusia udah bagus dikasih nafas, udah bagus dikasih berkat hidup, banyak yang bisa kita syukuri sebenarnya dalam hidup ini. Tapi kerjanya ngeluh, minta terus. Sampai kapan? Sampai kapan kita mau minta? Orang yang minta itu adalah orang-orang yang sebenarnya belum menemukan kebahagiaan. Makanya dia minta terus, karena merasa kurang terus. Sehingga biarlah hari ini kita menjadi orang-orang seperti Daud, belajar untuk mensyukuri, tunggu waktunya Tuhan, campur tangan Tuhan, dan kalau Tuhan nggak mau pun ya udah, nggak usah kita paksa sih. Kenapa sih harus dipaksa? Kalau Tuhan nggak mau kita melakukan hal itu, Tuhan tidak mau kita di keadaan itu, Tuhan tidak mau kita dengan orang itu, Tuhan tidak mau kita dengan pelayanan itu, Tuhan tidak mau kita dengan usaha itu, udah, nggak usah. Kalau Tuhan nggak mau, nggak usah dipaksa. Belajar percaya, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita, bukan kita yang tahu. Kita cuma bisa egois dan bisa menduga mana yang kita mau, tapi belum tentu itu baik. Serahin nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kedamaian dalam hidup kami akan kami temukan ketika kami meminta pertolongan Tuhan dan ikut jalan Tuhan aja. Minta Tuhan kasih tanda, kalau Tuhan udah tandanya Tuhan udah tunjukin, kami harusnya nurut. Dan tidak selalu, dan hampir banyak hidup ini tidak sesuai kemauan kami, karena memang kemauan Tuhan beda dengan kemauan kami. Mampukan kami untuk taat sama-Mu Tuhan, untuk belajar menderita, untuk belajar berproses, dan biarlah Tuhan mampukan kami. Amin.
Bapak Ibu jangan lupa bagi GKI Sindang Lot untuk berpuasa dan berpantang tetap setia. Kalau batal, lanjut lagi. Kalau belum mendoakan temannya, kalau ingat, nggak harus malam, siang juga boleh. Tuhan mampukan kita berpantang berpuasa dan hidup seturut kehendak Tuhan. Amin.